Untuk video pembahasan kali ini, saya bahas tentang tag yang ada di HTML secara lebih detail. Yang saya bahas di sini adalah untuk tag heading dan juga tag paragraf. Selamat berjumpa kembali di channel Andrea Tudio. Masih di materi pembahasan kali ini, yaitu pembelajaran HTML. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan juga tag HTML, begitupun dengan atribut yang ada pada tag HTML. Untuk pertemuan kali ini, saya akan bahas tentang yang namanya heading dan juga paragraf, ataupun tag-tag yang ada di HTML secara lebih detail. Baik, yang pertama, di dalam sebuah tag HTML ada yang disebut dengan yang namanya heading, atau yang digunakan untuk membuat sebuah judul, ataupun bisa digunakan untuk membuat sebuah urutan heading dari H1 sampai dengan H6. H1 itu adalah heading dengan ukuran yang paling besar, atau baik untuk heading urutannya ada H1, heading 1 sampai dengan H6, heading 6. Kalau kita lihat di hasilnya ada seperti ini. Untuk heading 1 terus semakin mengecil ataupun bisa disebut dengan subjudul dari heading 2 bisa disebut dengan subjudul dari heading 1 dan seterusnya sampai dengan heading 6. Nah, ini biasanya digunakan dalam pembuatan judul-judul artikel ataupun judul-judul halaman dalam suatu halaman web. Oke, bisa saya contohkan misal seperti ini. Baik, untuk penerapannya bisa saya contohkan misal adalah seperti ini. Kita lihat di halaman webnya. Nah, ini yang biasa digunakan untuk membuat sebuah judul dan juga subjudul untuk tag heading. Yang selanjutnya ada juga yang disebut untuk pemformatan sebuah paragraf, yaitu ada tag center. Contoh penerapannya seperti ini. Nah, ini adalah penerapan daripada tag center. Tag center adalah membuat jajaran teks menjadi rata tengah. Lalu selanjutnya untuk paragraf ada juga yang disebut dengan yang namanya tag HR. Nah, ini adalah salah satu teks yang tidak memiliki tag pembuka dan tag penutup. Contoh seperti tag heading 3H2, tag pembuka, isinya adalah ada tag penutup. Tapi untuk HR atau yang disebut dengan tag HR itu digunakan untuk yang namanya pembuatan horizontal line, itu hanya diwakili oleh satu tag ini saja, tidak ada pembuka ataupun tag penutup. Dengan hasil kurang lebih adalah seperti ini. Nah, di tag HR ini juga bisa kita tambahkan atributnya. Misalnya, atribut yang bisa digunakan di tag HR adalah size. Contoh misalnya size-nya adalah 5. Ini untuk tag HR. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada juga tag yaitu PRE ataupun pre. Tag ini nantinya digunakan untuk membuat suatu teks terformat ataupun pre-format. Jadi apa yang kita tuliskan di teks editor itu akan ditampilkan sama persis di halaman web browser. Contoh dari sini misalnya adalah ya seperti ini. Saya jalankan. Nah, ini hasilnya. Jadi apa yang kita tulis di sini? Teks dengan
PRE ataupun pre-formatted itu akan sama juga ditampilkan di halaman web browser. Contoh kalau misalnya ini tidak menggunakan teks PRE, maka hasilnya pun akan berbeda. Jadi seperti ini. Teks dengan PRE, maka akan diteruskan lagi dengan tulisan ini juga dikenai PRE. Nah, untuk perkembangan di HTML5 juga, ada juga tag yang hampir sama dengan yang namanya tag PRE, yaitu ada yang namanya tag code dan juga KBD. Yang pertama, kita coba dulu untuk tag code. Tag code ini yaitu untuk membuat potongan kode komputer di antara teks. Nah, contoh teks dengan code. Jadi nanti tampilannya itu hampir sama seperti apa yang diketikkan di text editor ataupun dengan jenis font untuk sebuah code. Lihat hasilnya. Nah, ini teks dengan sebuah code. Lalu ada lagi yang hampir sama dengan tag pre juga, ataupun PRE juga, yaitu tag yang namanya KBD. Nah, ini juga sama. Ini tag dengan KBD. Tag ini juga untuk membuat inputan keyboard ataupun inputan seperti yang ada pada keyboard. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini tag dengan KBD. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, masih tentang yang namanya paragraf, ada juga yaitu tag yang disebut dengan tag BDO dan juga BDI. Nah, apa ini fungsinya? Untuk tag BDO dan juga BDI ini digunakan untuk mengganti arah teks. Nah, kalau BDI sendiri, biasanya contoh, kalau misalnya ada huruf Latin bahasa Arab yang akan digunakan ataupun ditampilkan di sebuah halaman web, itu bisa menggunakan yang namanya tagnya adalah BDI. Lalu kalau BDO itu sama untuk mengganti arah teks yang bisa kita atur dengan nanti ada atributnya. Contoh di sini misalnya saya akan contohkan tag yang menggunakan BDO. Misalnya adalah ini akan ditulis dari sebelah kanan. Jadi di BDO itu ada atributnya lagi, yaitu dir. Ya, dirnya adalah tadi RTL dan juga LTR. Kalau RTL berarti right to left. Nah, ini contohnya saya akan contohkan BDO dengan arah tulisannya dari right to left. Kita akan coba. Oke, sebelumnya kita kasih ini ya, akan ditulis dari sebelah kanan, nah, maka dia akan dibalik seperti ini. Begitupun sebaliknya, kalau normalnya adalah left to right, LTR, berarti dari sebelah kiri seperti ini. Nah, seperti ini akan ditulis dari sebelah kiri. Oke, ini untuk tag BDO yang ada RTL atributnya bernilai RTL ataupun atributnya bernilai LTR. Dan juga tadi saya tambahkan di sini untuk paragraf masih sama, yaitu tag BR. Tag BR ini berarti pindah baris ataupun membuatkan sebuah penekanan enter seperti itu dalam sebuah pembuatan halaman web. Nah, ini yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya bahas di pembahasan tentang tag heading dan juga tag paragraf yang ada pada HTML. Hasilnya kurang lebih seperti ini dan masih banyak lagi tag-tag yang lain. Sampai sini dulu, kita ketemu di video selanjutnya.